Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya yakin saudara di pagi hari ini dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan siap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, di hari ini kita kembali bersama-sama diisi oleh firman Tuhan. Sama-sama kita buka di dalam 2 Samuel 11 ayatnya yang ke-1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Judul kebenaran firman Tuhan di hari ini yaitu berhenti sama dengan jatuh. Saudara pasti pernah melihat orang yang naik sepeda ataupun saudara pernah naik sepeda. Sekarang coba kita ingat kembali dan coba kita amati. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya, kapan orang yang naik sepeda itu bisa terjatuh? Ada begitu banyak jawaban yang muncul di dalam benak kita. Entah itu karena dia tergelincir, entah itu karena dia menabrak sesuatu, entah itu karena terpeleset, ataupun entah itu dia karena terkilir. Tapi saudara, ada satu jawaban yang sangat sederhana tapi jarang sekali kita pikirkan. Yaitu ketika orang tersebut tidak lagi mengayuh ataupun tidak lagi mendayung sepeda tersebut. Ketika dia memutuskan untuk berhenti untuk mendayung, maka di saat itulah dia akan terjatuh. Berhenti sama dengan jatuh. Karena di dalam alam ini berlaku yang namanya hukum gaya tarik bumi. Ketika kita berjalan, berlari dan tiba-tiba berhenti, maka seketika itu juga kita akan terjatuh. Hal yang sama, prinsip yang sama juga berlaku dalam kehidupan rohani kita. Begitu mudahnya untuk kita kembali pada kehidupan kita yang lama. Begitu mudahnya untuk kita kembali terjebak di dalam dosa. Masuk ke dalam dosa yang sama. Karena dosa memang selalu mengintip kita saudara. Dia selalu mencari celah ketika kita mulai lemah. Di situ dia masuk dalam kehidupan kita dan menarik kita ke dalam hal-hal duniawi dan kembali terjebak di dalam dosa tersebut. Satu-satunya cara agar kita tidak jatuh ke dalam dosa adalah dengan bergerak. Dengan kata lain, jika kita berhenti, maka dengan mudah kita akan kembali kepada kehidupan yang lama kita. Iblis dengan kelicikannya tidak lagi perlu 1001 cara untuk menjebak atau membujuk kita untuk masuk ke dalam dosa. Hanya dengan membuat kita berhenti, yaitu berhenti berdoa, berhenti baca firman, berhenti beribadah, berhenti melayani, berhenti melakukan kebaikan. Maka secara otomatis kita akan terjatuh sendirinya ke dalam perangkapnya. Kita akan kembali kepada dosa yang lama, kembali pada kehidupan kita yang lama. Dan itu terjadi ketika kita berhenti. Kita tentunya ingat kisah perselingkuhan antara Daud dengan Batsyeba. Dan bagaimana kejamnya Daud melakukan pembunuhan terhadap Uria, suami Batsyeba. Padahal kita tahu bagaimana Daud begitu dipakai oleh Tuhan. Dia mengalahkan beribu-ribu bahkan berlaksa-laksa musuh. Namanya dikenal oleh orang lain. Dia begitu gagah perkasa saudara. Tapi seketika Daud merancangkan bahkan menyusun cara supaya Uria mati. Dengan cara menempatkan Uria di barisan paling depan dalam pertempuran yang paling hebat saudara. Padahal Uria merupakan salah satu prajurit yang sangat setia, bahkan disiplin dalam menjalankan tugas yang disuruh oleh Raja Daud di dalam medan perang. Ia penuh dengan tanggung jawab. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 10-11 dikatakan, diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakah aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Saudara, bahkan ketika Daud menyuruh pulang Uria ke rumahnya untuk menutupi perzinahan Daud dengan Batsyeba, Uria tidak mau saudara. Uria tetap setia dan penuh tanggung jawab pada tugas yang diberikan Daud kepadanya. Pertanyaannya, mengapa orang yang sedemikian luar biasa seperti Daud bisa jatuh ke dalam dosa yang begitu memalukan? Jawabannya sangat sederhana, yaitu karena Daud berhenti.
Daud tinggal di rumah saudara, ia berhenti. Yang biasanya ikut maju berperang memimpin barisan. Tapi ketika itu dia berhenti di istananya, dia bersantai di istananya dan berjalan-jalan di soto istananya. Sementara tentara-tentaranya bahkan panglima pasukan Israel ikut pergi berperang. Ketika Daud bersantai di soto istananya, hingga akhirnya ia melihat Batsheba yang sedang mandi dan terjadilah skandal tersebut. Bukankah kita pun tanpa kita sadari seperti kehidupan Daud saat itu? Ketika kita punya masalah, punya pergumulan, sedang dalam kesesakan, kita tidak berhenti untuk mencari Tuhan. Kita terus berdoa, terhubung dengan Tuhan. Tapi ketika hidup kita sudah mulai aman-aman, ekonomi kita stabil, keluarga dan keadaan kita baik-baik saja, kebutuhan kita tercukupi, maka dengan mudah kita mulai berhenti mencari Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Entah itu jatuh ke dalam dosa kesombongan, perselingkuhan, perzinahan, keangkuhan saudara. Maka tidak jarang orang setiap harinya diberikan ujian oleh Tuhan. Kenapa? Supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu terhubung, selalu berkomunikasi dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan apa yang kita miliki. Jadi kalau saudara sedang dalam kesesakan, dalam kesulitan, jangan berkecil hati dan jangan berputus asa saudara. Karena itu adalah cara Tuhan untuk menjaga kita supaya tidak terjatuh dalam dosa dan jerat iblis. Ingat prinsip ini saudara, berhenti bukan sekedar tidak maju, tapi berhenti juga bisa berarti kejatuhan yang fatal. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita saat ini? Hati-hati jika kita dalam keadaan statis, berhenti stuck saudara, tidak bertumbuh, tidak melangkah. Jangan biarkan diri kita berhenti saudara. Entah itu berhenti dalam berdoa, baca firman, menyembah Tuhan sekalipun kita tidak mengerti firman itu. Tapi tetaplah kerjakan yang bisa kita kerjakan. Dan dalam hal pekerjaan pun, walaupun pekerjaan kita begitu sederhana, menurut dunia itu hal yang kecil, sia-sia. Tapi kerjakan dengan penuh iman saudara. Selagi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka percayalah Tuhan mengerjakan bagiannya saudara. Jangan biarkan diri kita berhenti, tapi lakukanlah suatu dan tetaplah maju dan melangkah bersama dengan Tuhan. Dan ingat, sekalipun kita sudah sukses, jangan pernah berhenti karena itu adalah titik empuk iblis untuk menarik kita ke dalam jerat dosa. Mari tetap maju dan melangkah bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat kairos Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Di hari ini firman-Mu sudah ditaburkan Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang bekerja bagi setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Biar setiap firman-Mu itu dapat tertabur, bertumbuh dan berbuah lebat. Biar setiap jemaat-Mu tidak berhenti dalam mengiring Engkau Tuhan. Sekalipun mereka dalam kesesakan, biarlah mereka selalu mengingat bahwa Engkau Allah yang selalu bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kehidupan kami siap berjalan melangkah bersama-sama dengan Engkau di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.